Siapa bilang sampah hanyalah limbah yang tidak berguna? Aan Andasari, warga Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, mengubah sampah menjadi berkah melalui kegiatan daur ulang dan kerajinan tangan dari bahan jeans. Simak kisahnya dalam sosok berikut. Bagi sebagian orang, sampah masih menjadi masalah. Namun tidak begitu dengan Aan Andasari yang sehari-hari bermukim di kawasan tempat pembuangan akhir sampah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Aan yang juga seorang ibu rumah tangga memiliki ide untuk mengubah sampah jeans menjadi barang berharga dan memiliki nilai ekonomis. Memang tidak terpikir untuk sampai membuat seperti sekarang ini gitu ya. Tadinya mah awalnya cuma mau ikut-ikut mode aja itu anak saya tuh. Nah tapi lama kelamaan tapi pas dilihat Bantar Gebang kan namanya jenis sampah jinnya banyak gitu ya. Jadi alangkah baiknya dari jin itu kita bisa ambil yang sekiranya bisa dimanfaatkan. Nah, dari situ muncullah ide-ide ya untuk daur ulang zin itu. Assalamualaikum. Aan mengumpulkan limbah jeans dari para pemulung. Biasanya satu limbah jeans ia beli mulai dari harga Rp1.000. Pertama awal mah emang suami yang nyari ke atas. Suami coba mengumpulkan terlebih dahulu gitu, mengumpulkan dulu tapi lama-lama kan emang kita butuhnya nggak sedikit tapi butuhnya banyak. Nah dari situ kita bekerja sama dengan ibu-ibu pemulung di sini untuk mengumpulkan jin-jin tersebut gitu. Nah saya mengambilnya ke rumah beliau itu setiap 1 minggu sekali. Dalam menjalankan usahanya, Aan dibantu suami dan anaknya. Aan bertugas membuat gambar sekaligus pola dan memotong bahan jeans. Kemudian, sang suami bertugas menjahit jeans. Usaha daur ulang jeansnya bukan hanya hasil kerja keras Aan dan keluarga. Ada wanita dan anak-anak pemulung yang turut membantu. Ya, Aan mengedukasi wanita dan anak-anak pemulung yang tinggal di sekitar rumahnya untuk berkreasi dari sisa-sisa bahan jeans. Kita di sini ya, kita namanya di Bantar Gebang ya, orang pasti kan berpikirnya Bantar Gebang kan gunung sampah, dan bukan juga gunung sampah tapi gunung emas kalau mereka berpikir. Nah, jangan sampai dari remaja-remaja yang ada saat yang remaja-remaja ini sampai naik ke sampah itu gitu. Jadi kita ambil supaya mereka bisa mengenal yang namanya dari sampah juga bukan hanya di sampah sana yang kita bisa menjadikan rupiah, tapi dari jenis-jenis daur ulangnya juga kita bisa menghasilkan rupiah. Terutama ibu-ibu yang ada di yang tinggal di sekitaran sini, mereka yang yang menjadi pengepul limbah tekstilnya ini, karena suami mereka itu naik ke TPA ya. Nah nanti si ibunya tuh yang ngumpulin bahan-bahan jeansnya gitu. Kalau kurang lebih ada berapa? Hampir kurang lebih ada 20 orangan sebenarnya kalau dihitung secara rata ya Mas ya. Kayak gitu. Nah itu 20 orang udah mencakup banyak orang di dalamnya lah gitu. Kayak ya pengepulnya dan tim produksinya. Kerajinan tangan yang dijahit menggunakan mesin jahit menghasilkan berbagai kerajinan berbahan jeans yang berupa tas, jaket khusus, dan pernak-pernik lainnya. Sebenarnya untuk saat ini limbah tekstil yang kita olah sementara sejauh ini itu hanya beberapa hanya beberapa cara yang baru bisa kita olah gitu. Kita jadikan produk baru lagi, produk yang bisa dipakai lagi, seperti jaket atau tas gitu. Jadi limbah-limbah yang kita dapat kita proses yang panjang dulu,
baru kita masuk proses produksi gitu. Jadi sebenarnya prosesnya hampir mirip perca ya. Nanti dari pattern perca itu, dari patchworknya itu baru kita kombinasi dengan beberapa bahan yang bisa dikategorikan baru yang kita beli, nanti itu baru kita kombinasi lagi. Aan dibantu anaknya menjual hasil kerajinan jeans di media sosial, mulai dari pemotretan hingga memajangnya di etalase digital. Kadang varian juga sih Kak, ya memang kalau yang udah gitu, yang emang setahu yang udah sering beli itu bukan yang dari kalangan yang bawahan, tapi emang dia orang yang beli produk kami itu orang emang yang benar-benar mengenal dengan seni gitu, menilainya dengan seni Kak gitu. Dari tahun 2022 itu kita baru mulai coba mengelola, coba kita rangkul beberapa komunitas-komunitas yang ada di Bekasi gitu. Coba untuk memperkenalkannya, coba untuk mengajak masyarakat yang ada di sini juga. Ternyata alhamdulillah sejauh 2025 ini meresponnya cukup baik ya, sehingga ada beberapa pemerintah juga yang sudah mulai ngelirik industri kreatif kita ini. Selain menjalankan usahanya, Aan juga aktif mengajar mengaji di sebuah TPA masjid dekat rumahnya dan mengajar mengaji secara privat ke rumah-rumah. Buat dirinya, usaha yang maksimal tidak akan berjalan lancar tanpa dibarengi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui usaha dan dedikasinya, Aan tidak hanya mengubah nasib dirinya dan keluarga, tetapi juga membantu banyak orang untuk bangkit dan memberikan dampak positif. Harapan saya ke depan ya mudah-mudahan ya daur ulang ini benar-benar dikenal oleh masyarakat luar ataupun bisa mencapai mancanegara ya, untuk biar lebih dikenal lagi lah gitu, lebih maju lagi gitu.